Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramadhani dari kelas 12 MPL 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai warehousing, yaitu bagian pengadaan sarana dan prasarana. Oke, kita lanjut aja ke yang pertama nih. Yang pertama ada pengertian dari pengadaan. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup atau tersedia. Termasuk di dalamnya suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada dalam batas-batas yang efisien. Selanjutnya ada tujuan dari pengadaan, yaitu mendapatkan perbekalan atau materi yang tepat, baik tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, tepat harga, tepat tempat atau lokasi, juga yang terakhir yaitu tepat peraturan. Oke, selanjutnya yaitu ada asas dan prinsip dari pengadaan. Yang pertama, asas-asas. Asas terbagi menjadi 4 nih dalam pengadaan. Yang pertama yaitu ada asas kecepatan. Hubungannya yaitu terkait dengan masalah waktu. Yang kedua yaitu ada asas ketepatan. Asas ini menyangkut dengan masalah kualitas, kuantitas, ataupun volume dari ketentuan teknis yang telah dicantumkan dalam program perencanaan. Yang ketiga yaitu ada asas kebenaran. Kebenaran yang dimaksud dapat ditinjau dari berbagai segi. Pertama, dari segi hukum, apakah pengadaan barang itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Dan yang keempat yaitu ada asas pengamanan. Asas ini terkait dengan keutuhan barang dari pengirim sampai di gudang pengguna. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari pengadaan. Yang pertama ada prinsip efisiensi. Berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Yang kedua yaitu ada prinsip efektif. Prinsip efektif berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu ada transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip terbuka. Berarti dalam prinsip terbuka ini yaitu pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Selanjutnya yaitu ada prinsip bersaing. Berarti pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa setara dan memenuhi persyaratan. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip adil atau tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa, tidak mengaruh untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dua ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya yaitu ada metode pengadaan nih. Metode pengadaan terdapat 11. Yang pertama yaitu pelelangan umum. Pelelangan umum adalah pelelangan yang diikuti oleh semua perusahaan yang berminat. Oke, yang kedua yaitu ada pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas yaitu apabila jumlah penyedia barang atau jasa ataupun rekanan yang mampu melaksanakan diyakini terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pelelangan sederhana ya. Pelelangan sederhana ini adalah suatu cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk sejumlah pekerjaan dengan nilai tertentu. Selanjutnya ada yang keempat, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan kepada penyedia barang atau jasa ataupun rekanan. Oke, selanjutnya yaitu ada yang kelima, seleksi umum. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa
konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa konsultan yang memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu ada seleksi sederhana. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa konsultan dengan nilai paling tinggi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada sayembara. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia barang jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreativitas, dan inovasi tertentu yang harga atau biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Oke, selanjutnya yaitu ada yang kedelapan, konteks. Konteks adalah metode pemilihan penyedia barang jasa yang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar, di mana biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Oke, selanjutnya yaitu ada penunjukan langsung. Metode pemilihan penunjukan langsung ini yaitu barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Oke, selanjutnya yaitu ada pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung yaitu metode pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan, seleksi, dan penunjukan langsung. Dan yang terakhir yaitu ada swaklola. Swaklola merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, ataupun satuan kerja, perangkat daerah atau institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu ada sistem dari pengadaan. Sistem pengadaan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem sentralisasi, desentralisasi, dan campuran. Sistem sentralisasi yaitu cara pengadaan perbekalan di mana kewenangan dalam pengadaan perbekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja ataupun bagian tertentu. Yang kedua yaitu ada desentralisasi, di mana sistem pengadaan perbekalan kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Dan yang ketiga yaitu ada campuran. Sistem ini yaitu merupakan sistem atau cara pengadaan perbekalan dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Oke. Selanjutnya yaitu ada ketentuan umum nih dalam pengadaan sarana dan prasarana, yaitu ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu syarat umum dan persyaratan administrasi. Yang pertama syarat umum, yaitu surat yang harus ada surat penawaran, harga penawaran, surat jaminan bank, jadwal kegiatan pelelangan, juga penentuan pemenang. Selanjutnya persyaratan administrasi. Yang pertama surat perintah kerja atau SPK, yang kedua surat perjanjian kerja atau kontrak, yang ketiga yaitu jangka waktu penyelesaian proyek, yang keempat jaminan penawaran jelas, yang kelima yaitu jaminan pelaksanaan, yang keenam yaitu pengawasan dan pemeriksaan, yang ketujuh yaitu penyerahan kerja, yang kedelapan keterlambatan penyerahan proyek, yang kesembilan yaitu resiko kenaikan harga, dan yang terakhir yaitu ada force majeure. Oke, selanjutnya ke yang terakhir nih. Ada etika dalam pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas secara tertib dan tanggung jawab. Yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri juga menjaga kerahasiaan dokumen. Dan yang ketiga, tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan. Yang kelima yaitu menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan. Yang keenam, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan pembocoran keuangan. Yang ketujuh yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan sesuatu, memberi atau menerima hadiah, imbalan, dan komisi. Oke. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya mengenai pengadaan sarana dan prasarana.
Mohon maaf bila ada salah kata yang diucap dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, finally.